Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Febriadi Hadisanto dengan NIM 20202096070. Saya dari Universitas Malawarman Fakultas Fisik, dan saya dari program studi Administrasi Fisik angkatan 2022. Saya di sini akan membacakan sebuah laporan keuangan PT First Media. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih itu neraca. Nah, neraca itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas pada akhir periode tersebut. Nah, di sini saya akan membacakan aset. Nah, aset itu adalah harta yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, di sini ada aset lancar. Nah, aset lancar adalah aset yang mudah dijual dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang susah dijual dalam waktu kurung 1 tahun. Nah, di tanggal 31 Desember 2021, aset lancarnya itu berjumlah Rp142.582. Nah, di tahun 2022 mengalami kenaikan berjumlah Rp429.299. Nah, jadi jumlah aset lancar di tahun 2022 itu senilai Rp571.881. Sedangkan di aset gagal lancar di tahun 2021 berjumlah Rp4.442.640. Nah, di tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar Rp3.743.431. Nah, jadi total aset tidak lancar di tahun 2022 itu sebesar Rp699.209. Nah, jadi jumlah seluruh aset itu di tahun 2021 Rp4.585.222. Nah, di tahun 2022 itu mengalami penurunan berjumlah Rp3.411.132. Nah, jadi jumlah aset keseluruhan itu adalah di tahun 2002 adalah Rp1.271.090. Nah, di sini kita lanjut lagi di liabilitas. Nah, liabilitas itu adalah utang yang dimiliki perusahaan dan mengutang ke pemilik perusahaan sendiri yang dibayar secara melunasi ekuitas, contohnya investor dan pemodalan pemilik perusahaan. Nah, liabilitas PT First Media Tbk di tanggal 31 Desember 2021 itu berjumlah Rp4.404.354. Nah, di tahun 2022 itu mengalami penurunan berjumlah Rp2.751.915. Nah, jadi jumlah liabilitas jangka pendek di tahun 2022 itu Rp7.652.441. Nah, sedangkan liabilitas jangka pendek di tahun 2021 berjumlah Rp150.426. Nah, sedangkan di 2022 itu mengalami penurunan sebesar Rp125.571. Nah, jadi jumlah liabilitas jangka panjang di tahun 2022 itu Rp24.905. Nah, jadi jumlah keseluruhan liabilitas di tahun 2021 itu ada Rp4.554.830. Nah, sedangkan di tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar Rp2.877.484. Nah, jumlah liabilitas di tahun 2022 itu sebesar Rp1.677.346.
Nah, di sini saya akan lanjut ke ekuitas. Pada tanggal 31 Desember di tahun 2021, jumlah ekuitas itu ada Rp30.392, sedangkan di tahun 2022 itu mengalami penurunan utang sebesar Rp375.894. Nah, jadi jumlah ekuitas di tahun 2022 itu ada Rp406.256. Nah, jadi jumlah likuiditas dan ekuitas keseluruhan di tahun 2021 itu ada Rp4.585.222. Nah, tapi di tahun 2022 itu mengalami penurunan utang sebesar Rp3.314.132. Nah, jadi jumlah likuiditas dan ekuitas keseluruhan di tahun 2022 itu sebesar Rp1.271.090. Nah, sini kita lanjut lagi di laporan laba rugi. Nah, di sini adalah laba bruto. Nah, di 2021 laba bruto dari PT First Media itu berjumlah Rp64.865. Nah, tetapi di tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar Rp2.882. Nah, jadi jumlah laba bruto di tahun 2022 itu sebesar Rp61.983. Nah, sini kita cek lagi ke rugi usaha. Nah, di rugi usaha itu di tahun 2021 itu ada Rp334.112. Nah, tetapi tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar Rp1.085.235. Nah, jadi jumlah rugi usaha di tahun 2022 itu ada Rp138.873. Nah, sini kita langsung ke rugi tahunan berjalan. Di tahun 2021 itu ada Rp1.265.864. Nah, tetapi di tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar Rp984.694. Nah, jadi jumlah rugi tahunan berjalan di tahun 2022 itu sebesar Rp281.171. Nah, sini kita lanjut lagi ke jumlah rugi komprehensif tahun berjalan. Nah, di tahun 2021 itu jumlah rugi komprehensif tahun berjalan itu sebesar Rp855.429. Nah, sedangkan di tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar Rp458.781. Nah, jadi jumlah rugi komparatif tahun berjalan di tahun 2022 itu sebesar Rp436.648. Nah, ini rugi per saham dasar di tahun 2021 berjumlah Rp799.000. Nah, tetapi di tahun 2020 itu mengalami penurunan sebesar Rp643.000. Nah, jadi jumlah rugi per saham dasar di tahun 2020 itu berjumlah Rp146.000. Nah, kita lanjut lagi di laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember di tahun 2020, nah, jumlah ekuitas itu sebesar Rp925.821. Nah, sedangkan di tahun 2021 itu sebesar Rp30.392. Nah, tetapi di tanggal 31 Desember 2022, nah, itu minus Rp406.256. Nah, di sini
ada laporan arus kas konsolidasian. Nah, di sini ada arus kas dari aktivitas operasional. Nah, jadi kita sejumlahkan aja di tahun 2001 itu berjumlah Rp384.634, sedangkan di 2022 itu mengalami kenaikan sebesar Rp51.197. Nah, jadi jumlah aktivitas personal di tahun 2022 itu berjumlah Rp333.437. Nah, sedangkan di aktivitas investasi itu di tahun 2021 itu sebesar Rp445.952. Nah, tetapi di tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar mengalami kenaikan sebesar Rp3.198.956. Nah, jadi jumlah aktivitas investasi tahun 2020 itu sebesar Rp3.544.908. Nah, di sini ada arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan. Nah, pada tahun 2021 tepatnya 31 Desember. Nah, itu arus kas siswanya itu berjumlah Rp78.595. Nah, sedangkan di tahun 2022 itu mengalami kenaikan sebesar Rp2.679.129. Nah, jadi jumlah arus kas neto di tahun 2022 itu minus Rp2.754.524. Nah, di sini ada yang terakhir itu ada saldo kas dan setara kas pada akhir tahun. Nah, jadi di tahun 2021 berjumlah Rp76.444. Nah, tetapi di tahun 2022 itu mengalami kenaikan sebesar Rp458.260. Nah, dari jumlah saldo kas dan eksternal kas pada akhir tahun ini sebesar di akhir tahun ini di 2022 itu sebesar Rp535.204. Nah, itu sekian dari saya untuk laporan perusahaan di PT First Media Tbk. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.